Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai dengan 41. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom umat terkasih. Renungan kita hari ini bertema ribut itu biasa. Nats yang mendasarinya terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Agama Kristen dibentuk oleh orang-orang percaya yang berkumpul dan saling mengasihi selama 2000 tahun tanpa pernah mengalami konflik. Percayakah saudara dengan pernyataan ini? Tentu tidak, bukan? Di dalam Alkitab, perselisihan di antara para rasul sempat terjadi. Selain itu, melihat banyaknya denominasi gereja, tentu kita sadar bahwa di gereja ada juga perbedaan dan perpecahan. Teks Alkitab hari ini memperlihatkan satu peristiwa ketika para rasul mengalami perselisihan dan berakhir dengan perpisahan. Paulus dan Barnabas yang telah lama melayani bersama-sama harus berpisah karena perbedaan pendapat. Hal yang diperdebatkan bukanlah hal yang prinsip, hanya soal gaya kerja yang terkait dengan figur personal. Namun hal tersebut akhirnya membuat mereka melayani sendiri-sendiri. Tentu bukan hal ini yang dapat kita teladani dari rasul-rasul tersebut. Meskipun kita tidak perlu menghakimi juga. Sebab kita belum tentu dapat melakukan hal yang lebih baik dari rasul-rasul itu apabila kita berada dalam situasi yang sama. Satu hal yang dapat kita hargai dari para rasul adalah bahwa mereka tetap melanjutkan pelayanan setelah berselisih. Mereka tahu benar bahwa perselisihan itu terjadi karena kelemahan mereka dan bukan kehendak Tuhan. Dari kehidupan para rasul kita belajar bahwa ribut itu biasa, tetapi meninggalkan pelayanan karena ribut itu tidak boleh dibiasakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami baru saja memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh, berbunga dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami jadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Biarlah rumah tangga kami berhadap dan memohon, ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu saja.
Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang menampakkan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam penantiannya, ya Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami berharap dan berserah kepadamu saja, ya Bapa. Begitu juga, ya Bapa, saudara-saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah semua terlaksana seturut kehendak Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah juga obat-obat yang diminum, boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan perawat yang merawatnya. Berkati juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan, berikanlah kesabaran dan kesukacita mendampinginya ke keluarga yang sakit. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam keadaan apapun. Dalam kehidupan ini, biarlah saudara kami sabar menghadapi. Tuhan, berkati juga makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Bapa kami yang di surga, tanggal 18 sampai 20 Mei, anak-anak kami ikut tes masuk perguruan tinggi. Tolonglah ya Tuhan, anak-anak kami beri ketenangan dan kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan dengan benar. Biarlah semua itu berhasil sesuai yang dicita-citakan anak-anak kami dan seturut kehendak Bapa yang surga. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, ya Tuhan kami. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah di tengah-tengah pelayanan kami boleh menjadi terang dan menjadi panutan di tengah masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk para pelayan gereja kami, terkhusus untuk Pendeta Ambar dan juga Penatua Irving, para penatua, guru-guru sekolah minggu, PHBG dan juga petugas multimedia. Kiranya biarlah dengan sepenuh hati menjalankan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk program PHBG dalam Pekan Doa Novena yang akan datang ya Bapak, yang akan melibatkan PHBG wilayah 1 sampai dengan 7 dan juga Bajem Kota Bumi. Biarlah kami tetap bersatu hati ya Bapak untuk dapat mewujudkan doa novena yang teduh, sehingga kami boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa untuk ibadah onsite yang sudah berlangsung ya Bapak. Meskipun dalam jumlah yang terbatas, kiranya ini menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh lebih dekat dengan Tuhan dan juga kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di dalam gereja. Kami juga berdoa ya Bapak. Kami berharap kiranya ibadah sekolah minggu, pra-remaja, remaja dan pemuda juga boleh dilaksanakan secara onsite, supaya mereka boleh bertemu langsung dengan teman-teman mereka dan boleh bersekutu di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang kami aturkan hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan kami. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami agar bekerja melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami berdoa agar keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemudik di libur panjang Idul Fitri ini. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi mereka dalam perjalanan mereka, sehingga boleh tiba dengan selamat setelah berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman. Kami juga berdoa untuk percepatan vaksinasi booster agar pandemi segera berakhir.
Kami bersyukur untuk keadaan yang sudah semakin membaik. Bahkan pemerintah sudah mengumumkan untuk diperbolehkan untuk tidak memakai masker di area terbuka dengan kondisi-kondisi tertentu. Kami sungguh bersyukur untuk situasi yang semakin membaik dan berharap semoga pandemi segera berakhir. Kami juga berdoa untuk peristiwa alam yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia seperti gempa bumi dan juga banjir yang melanda berbagai kota termasuk Tangerang dan sekitarnya. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang terdampak, dan kami berdoa agar banjir dapat segera surut. Allah Bapa di surga, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.